Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini biarlah kita dapat berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan, dan saya berharap pagi hari ini kita dapat bertemu di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan keadaan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan sebuah pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta
Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi ini. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu kesetiaan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu kesetiaan. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Sekali lagi saya bacakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kesetiaan merupakan kualitas dari kehidupan setiap orang, teristimewa kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang dicari oleh Tuhan. Tuhan suka kepada orang yang setia. Tidak saja Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita menghendaki atau menginginkan kita bertemu dengan orang-orang yang setia. Baik itu setia di dalam keluarga, dalam rumah tangga, antara suami dan istri, dalam hubungan pernikahan. Tentunya semua orang menghendaki pasangannya menjadi pasangan yang setia seumur hidup. Demikian juga Tuhan menghendaki setiap kita umatnya, orang-orang percaya, anak-anaknya menjadi pribadi yang setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi bahwa Tuhan menghendaki sebuah kualitas kehidupan di dalam hidup manusia, hidup kita sebagai orang percaya, yaitu kesetiaan. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama.
Mengapa kesetiaan begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Mengapa kita harus menjadi pribadi-pribadi yang setia? Mari kita memperhatikan. Hal yang pertama, mengapa kesetiaan itu begitu penting? Mengapa kita perlu setia di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, karena orang yang setia mendapat apresiasi atau penghargaan dari Tuhan, ya. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 3 dan ayat 4. Amsal 3 ayat 3 dan 4 di sana dikatakan, "Janganlah kiranya kasih dan kesetiaan meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, tetapi biarlah kasih dan setia itu kalungkan pada lehermu. Kasih dan setia itu sesuatu yang mahal. Dikatakan kalungkan pada leher. Apa yang sering ditaruh di leher, dikalungkan di leher? Emas. Emas itu barang yang mahal, barang yang mulia. Ya. Demikian kasih dan setia, dikatakan oleh firman Tuhan, kalungkan itu pada lehermu. Janganlah kasih dan setia itu meninggalkan engkau, maka dikatakan engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Ada apresiasi yang akan Tuhan beri kepada setiap orang yang setia. Tidak saja Tuhan, tetapi manusia juga akan memberikan apresiasi kepada orang-orang yang setia. Yang kedua, mengapa kita sebagai orang percaya perlu setia? Yang kedua, karena Tuhan memberi kepercayaan kepada orang-orang yang setia. Yang kedua, Tuhan memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang setia. Di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Barang siapa tidak setia, dia tidak akan dipercaya oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang setia yang akan apa? Yang akan dipercaya oleh Tuhan, mendapat kepercayaan dari Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan dipercaya dengan perkara-perkara besar. Barang siapa tidak setia dengan perkara kecil, maka Tuhan tidak akan mempercayakan perkara yang besar. Hal-hal yang kecil, kalau kita setia, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang setia. Karena kesetiaan merupakan sebuah kualitas kehidupan yang apa? Yang memiliki nilai di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Kita perlu setia. Yang ketiga, mengapa kita perlu setia kepada Tuhan? Untuk apa kita setia kepada Tuhan? Yang ketiga, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat
yang ke-11 dan 12. 2 Timotius 2 ayat yang ke-11 dan 12. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Ya. Dikatakan ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Orang yang bertekun itu orang yang setia. Kata lain atau sinonim daripada tekun adalah setia. Hanya orang-orang yang setia di dalam Tuhan yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Tentunya bukan memerintah di dunia ini, tapi memerintah di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini apapun kondisi kita, apapun keadaan, situasi yang kita hadapi, tetaplah menjadi pribadi-pribadi yang setia. Teristimewa, setia di dalam iman kita kepada Tuhan, dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang setia. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah firman ini boleh mendorong dan memotivasi kami untuk kami semakin setia di dalam Tuhan. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan mata pencaharian kami. Teristimewa berkati kasih kami, berkati pengharapan kami, iman kami, kesetiaan ketekunan kami diberkati Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan, mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.